Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin yang berbahagia, era globalisasi adalah masa di mana terjadinya suatu proses yang masuk ke dalam ruang lingkup dunia yang menyebabkan perubahan pada masyarakat baik positif maupun negatif. Salah satu sisi positifnya ialah dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Dengan hal positif tersebut, seharusnya pemimpin muslim di era globalisasi ini dapat menerapkan pemerintahan yang lebih baik dari masa khalifah terdahulu. Karena kemudahan seperti teknologi yang canggih dan transportasi yang dapat menempuh jarak yang sangat jauh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika masa pemerintahannya beliau selalu berkeliling pada malam hari hanya untuk melihat kondisi rakyatnya. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada pesawat saat itu. Beliau juga hidup sederhana, yang tidak menyangka bahwa beliau adalah seorang khalifah. Tidak ada fasilitas mewah saat itu, dan beliau juga tidak ingin jika anaknya diperlakukan istimewa oleh rakyatnya. Hal ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar,
Maha melihat. Nyatanya, entah siapa yang salah di sini di era globalisasi ini. Nyatanya, entah siapa yang salah di sini di era yang memudahkan segala yang dilakukan dan segala fasilitas-fasilitas nyaman. Keadilan justru terkikis. Yang mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika ada seorang dari kalangan bawah dipenjara selama 5 tahun hanya karena mengambil kain lusuh yang sebenarnya telah dibuang. Seorang ibu mencuri susu untuk anaknya dipenjara selama 7 tahun. Dan seorang kakek yang dipidana selama 2 tahun dan denda 2 miliar hanya karena menebang pohon mangrove untuk ia memasak. Dari contoh-contoh tadi dapat kita pahami sebenarnya hal ini terjadi karena kurangnya perhatian sosok pemimpin terhadap rakyatnya, yang bahkan untuk bertahan hidup mereka terpaksa untuk mencuri. Sedangkan rata-rata seorang koruptor mencuri uang negara, uang rakyat, yang hanya dijatuhi hukuman selama 0 sampai 4 tahun penjara. Yang pada dasarnya mereka melakukan hal tersebut hanya untuk mengikuti zaman di era globalisasi yang negatif ini. Berfoya-foya, sungguh miris mendengarnya. Oleh karena itu, di ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, agar hal-hal tersebut tidak terjadi di negeri ini. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu siapa sosok yang berhak mengemban amanah? Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika kita perhatikan dengan seksama, ketika subjeknya adalah Allah
depannya terdapat kata perintah taat. Berbeda ketika subjeknya adalah ulul amri atau yang bisa disebut pemegang kekuasaan, yaitu pemimpin yang di depannya tidak terdapat kata perintah taat. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika kita memilih seorang pemimpin, maka pilihlah seseorang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menyerahkan, mengembalikan segala urusan kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya. Jika demikian, insya Allah pemimpin Islam di era globalisasi ini akan menjadi pemimpin yang ideal, yang meneladani dengan baik khalifah terdahulu, dan bahkan menjadi lebih baik lagi karena kemudahan-kemudahan yang didapati di era globalisasi ini. Akhirul kalam, kami ingin berpesan kepada para pemimpin negeri ini. Bebanmu memang berat, Pak, Bu, tetapi jika engkau menggunakan kewenangan dengan benar dan adil, maka sesungguhnya surga dekat denganmu, Pak, Bu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari kami sendiri. Mohon dimaafkan segala kesalahan.